Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku, Nera Vidya, ibu empat anak krempes. Semoga kalian sehat selalu. Buat yang udah subscribe di channel ini, makasih kalian udah buat aku untuk terus semangat buat video di channel ini. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu kalau misalnya kalian suka sama konten-konten yang ada di channel ini. Jangan lupa juga untuk di like kalau misalnya kalian suka video kayak gini. Jangan lupa juga untuk di share ke sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka banget sama video yang kayak gini. Nah, di video ini aku bakal sharing tips mengobati puting payudara lecet saat memberi ASI. Nah, aku bakal bahas tuntas semuanya pengalaman aku selama aku mengasuh keempat anak aku. Disclaimer dulu, aku buat video ini itu semuanya berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman yang beda dengan yang aku ceritain di sini, boleh banget untuk sharing di kolom komentar untuk nambah-nambahin. Siapa tahu itu jadi informasi untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi struggle sama puting payudara yang lecet karena memberi ASI. Jadi kalau misalnya kalian butuh banget informasi tentang ini, tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum ke tipsnya, aku mau cerita dulu sedikit tentang pengalaman aku ketika mengalami puting payudara yang lecet ini. Di Alfa, ini anak aku yang nomor 4. Jadi kita mulai aja di pengalaman aku anak keempat ya. Nah, sekarang ini yang lagi aku rasain emang lagi lecet-lecetnya, cuman enggak parah banget. Alhamdulillah Alfa tuh udah umur 2 tahun. Jadi aku bisa mengistirahatkan payudara aku kalau misalnya lagi sakit atau lagi lecet. Jadi di anak aku yang keempat ini aku mengalami luka, itu lukanya kayak luka kayak baret gitu aja, terus lecet-lecet juga, tapi nggak terlalu parah separah waktu aku memberi ASI sama anak aku yang nomor 3. Kenapa puting payudara aku tuh bisa lecet? Karena si Alfa ini kalau misalnya nyusu suka ditarik-tarik. Kebetulan juga bersamaan dia mau tumbuh gigi dan akhirnya lecet. Aku sama sekali tidak pakai obat karena lecetnya juga nggak terlalu parah gitu ya, jadi aku nggak perlu obat, cukup aku lapin atau bersihin atau mengistirahatkan ketika payudara aku lecet gitu ya. Biasanya 1-2 hari dia akan lebih mendingan, dan aku terus melakukan itu secara berulang untuk ke payudaranya lecet yang nggak terlalu parah. Kayak sekarang ini alhamdulillah lecet dan sakit pada payudara aku itu alhamdulillah sekarang udah nggak sakit lagi. Untuk di anak yang ketiga ini aku pernah mengalami puting lecet itu sangat parah banget sampai aku beli obat dan konsultasi ke bidan terdekat. Jadi saat itu aku memang lagi mau lepas dari ASI gitu. Nah, biasanya kalau misalnya anak udah usia 2 tahun gitu, itu ASI kita nggak terlalu banyak. Jadi dia ini masih kenceng untuk nyusu dan dipaksain, dan jadinya lecet dan lukanya parah banget. Itu hampir di semua lingkaran puting itu luka gitu di kedua belahnya, dan aku sampai mau demam. Jadi aku tuh putingnya lecet tuh kira-kira sampai 2 mingguan aku ngobatin pakai si salep ini. Dan aku juga udah pernah sharing di channel aku tentang salep ini. Kalian bisa nonton nanti videonya, aku taruh linknya di sini. Berdasarkan video itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan di bawah-bawahnya gitu kan, makanya adalah video ini. Aku cuman kasih salep ini aja sekitar 2 minggu membaik. Untuk anak yang nomor 2 si Nazla ini aku sama sekali nggak pernah lecet. Nyusunya tuh nggak sekuat kayak anak laki-laki gitu, dan dia juga anteng banget kalau misalnya aku kasih ASI. Jadi sama sekali dia nggak buat puting payudara aku lecet sampai dia berhenti aku susui. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke tips mengatasi puting payudara lecet. Yang pertama itu kalau misalnya kalian lagi hamil, apalagi hamil gede gitu ya, kalian harus sering-sering banget untuk ngebersihin bagian puting payudara kalian. Nah, kalian bisa lap pakai kayak handuk kecil gitu, dan nanti handuknya itu kalian basahin sama air hangat, lap-lap di bagian puting payudara. Harus kalian sering bersihin bagian puting payudara. Kalau misalnya kita lagi hamil itu kayak berkerak gitu, itu biasanya ngebuat puting payudara kita itu akan keras, dan nanti ketika akan diberikan ASI ke anaknya, dan itu bisa membuat puting payudara kita tuh lecet. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini kalau misalnya kalian mengalami lecet pada puting payudara kalian bisa langsung konsultasi aja ke bidan terdekat. Ini kalau misalnya kondisinya sangat parah banget ya. Kalau kondisinya nggak terlalu parah, kalian nggak perlu ke bidan ataupun kalian nggak perlu obat. Kalau menurut aku, ini berdasarkan pengalaman aku, memang kulit di bagian payudara itu salah satu kulit nomor 2 yang gampang sembuh. Yang nomor 1-nya itu kulit yang ada di vagina kita. Makanya kalau misalnya kita mengalami lecet pada
pada puting payudara kita itu sebenarnya kulit-kulit di situ itu gampang banget untuk sembuh, bahkan tidak dikasih obat sekalipun. Ketika puting payudara ini lecet, cara perawatannya ini kalian harus punya waktu untuk mengistirahatkan payudara kalian. Baik kalian lagi tidur, itulah saatnya payudara kalian itu harus istirahat. Apalagi kalau misalnya bayinya udah makan, jadi kalian bisa kasih air putih aja untuk menyelingi dia dari air ASI selama puting payudara kalian lecet. Menurut aku kalau misalnya kita mengistirahatkan payudara kita bisa mempercepat untuk penyembuhan lecet-lecet pada payudara kita. Karena salepnya ini kan nggak bisa kita kasih gitu payudara kita, ada salep gitu ya di puting payudaranya, tetap harus dibersihin. Nah ini bener-bener kita tuh harus rajin-rajin banget ngebersihinnya. Kalau aku pas dia nyusu terus aku bersihin, terus kalau misalnya dia udah nggak nyusu lagi aku olesin lagi, dan itu ampuh. Jadi payudara aku yang lecet itu jadi gampang lebih cepat sembuh, dan kalau misalnya diistirahatkan payudaranya pun bisa berkurang untuk sakitnya daripada sebelum. Nah itu dia tips dari aku, cara aku mengatasi puting payudaraku yang lagi lecet ketika memberi ASI ke bayi. Nah makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya.